Oke, baik adik-adik, kita akan coba untuk membahas soal ini ya. Jadi kita lihat dari soal nomor satu dulu. Untuk soal nomor 1 sampai 10 ini berkaitan dengan gambar satu ya. Di sini untuk pertanyaan nomor Eh, 1 sampai 10 nanti kalau itu ada berkaitan dengan gambar servis satu. AC, oh, Oke, mohon maaf saya mute sebentar ya, supaya eh, terdengar. Oke, jadi nomor 1 sampai 10 itu berkaitan dengan gambar satu ya. Dari soal ini kita lihat ada gambar suatu stratigrafi. Ya, ada gambar suatu stratigrafi. Dan kalau kita lihat stratigrafinya, ini misalkan ya, kalau kita lihat ini suatu sinkhole ya, atau suatu lubang yang merupakan surupan ya. Ini kan kalau kita bicara sinkhole seperti ini kira-kira berkaitan dengan adanya bentang alam kars atau berkaitan dengan ada suatu batuan-batuan karbonat seperti itu. Oke, sebentar mungkin yang belum mute silakan di mute ya agar bisa terdengar dengan baik ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat sinkhole ini kan sebenarnya berkaitan dengan bentang alam kars atau berkaitan dengan mitologi batuan karbonat. Kalau kita lihat di dalam legendanya ini ada limestone nih, ada limestone. Berarti kan limestone ini kan batu gamping ya, batu gamping. Ini mungkin coba saya sambil sambil itu ya, sambil terjemahkan ya. Ini batu gamping. Jadi adik-adik harus familiar ya dengan istilah-istilah asingnya. Limestone, batu gamping. Kalau granit ya tahu ya, granit ya, batuan beku bernama granit. Kalau clay ini lempung ya, lempung. Kemudian ada riolit. Nah, kalau riolit ini dia apa namanya batuan beku ya bernama riolit. Ada salt ya, salt sini ya batu garam ya. Konteksnya batu garam atau endapan garam ya. Mungkin sudah batuan di situ. Kolomerat, nah kita udah tahu ya kolomerat ini bahasa Indonesia juga kolomerat. Ada sandstone atau batuan sedimen plastik ya bernama batu pasir sandstone. Kemudian ada marl. Kalau marl itu memang di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan nama marl ya. Memang ini memang namanya marl. Dia masuk ke dalam kategori batuan sedimen. Dan kalau kita lihat ini suatu penampang stratigrafi. Suatu penampang stratigrafi. Ada ada huruf A di sini ya. Ini huruf A dia menggambarkan limestone ya. Jadi kalau gambar batu bata ini dia batu gamping ya. A itu limestone. Yang B ini kalau kita lihat di legenda ini batu pasir ya. Batu pasir dia cirinya titik-titik seperti ini, batu pasir. Kemudian kalau yang D itu riolit ya, sebenarnya riolit. Jadi mungkin saya sambil tuliskan ya, sambil tuliskan huruf-hurufnya. Jadi yang A ini limestone, yang B ini batu pasir ya, sandstone. Yang C ini dia tanda silang atau cross-cross itu simbol untuk granit ya, C. Yang D ini dia warna warna gelap ya. Ini sebenarnya warna gelap ini warna gelap bisa merah atau bisa merah tua gitu ya. Atau memang kalau di gambarnya karena dia cuma hitam putih ya dia berwarna hitam gitu kalau di sini. Itu merupakan riolit. Kemudian ada di sini kalau kita lihat yang itu coba itu kolomerat di sini ya. Itu kolomerat. Kemudian F di sini simbol untuk marl ya. Simbol untuk marl. Kalau G ini dia segitiga-segitiga. G itu berarti dia salt ya. Salt. Kemudian H ini dia garis-garis lurus tapi putus-putus. Itu berarti dia clay. Berarti H itu clay. Lempung ya, batu lempung. Oke, itu simbol-simbol batuannya. Oke, kita coba lihat apa yang ditanyakan di soal ya. Yang ditanyakan di soal untuk
ke nomor satu ya. What is the correct order? What is the correct order to younger of the formation of the rock? Jadi correct order tuh ya kalau kita terjemahkan ya, kalau kita coba terjemahkan correct order tuh ya urutan-urutan ya. Jadi urutan-urutan yang benar, urutan yang benar. Jadi kita harus mengurutkan yang benar itu apa urutannya. Dan urutannya itu dari older to younger, berarti dari yang lebih tua sampai ke yang lebih muda. Dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Oke, memang biasanya kalau di dalam stratigrafi, itu kita mengurutkan lapisan batuan tuh dari yang paling tua ke yang paling muda ya. Jadi kita biasa mengurutkan dari yang paling tua ke yang paling muda. Nah, kita kalau mengurutkan dari lapisan yang tua ke yang muda, kita bisa menggunakan beberapa hukum-hukum dasar stratigrafi. Mungkin adik-adik sudah pernah mengenal mungkin beberapa hukum dasar stratigrafi. Mungkin bagi yang tahu boleh kok kalau semisal sambil unmute boleh. Mungkin udah kenal ya beberapa hukum ya. Misalkan seperti hukum superposisi nih, ini paling kita pakai, paling sering kita pakai untuk menentukan urutan batuan dari yang tua sampai yang muda. Mungkin masih ingat ya apa isi superposisi ya. Superposisi itu bilang kalau dalam satu urutan batuan dari yang tua ke muda itu kalau lapisan yang di bawah ya dalam uh, urutannya ketika dia belum terdeformasi, ketika dia belum terganggu, itu lapisan yang paling bawah itu yang berumur lebih tua. Yang paling atas, yang lebih di atas itu akan berumur lebih muda dibandingkan lapisan yang di bawahnya. Nah, itu superposisi bisa kita pakai, itu paling sering kita pakai. Jadi ya kita coba urutkan ya, coba kita urutkan urutan lapisan batuan dari yang tertua sampai yang termuda. Nah, ini memang kita perlu perlu mikirkan betul nih dari gambar ini kira-kira urutan yang paling pas apa. Mungkin boleh silakan adik-adik mungkin boleh sambil coba untuk menjawab ya kira-kira apa jawabannya boleh. Yang pasti karena kalau makin ke bawah semakin tua berarti ya kita untuk yang paling tua ya kita bisa pilih yang paling bawah, paling bawah. Maka kalau kita lihat di situ yang paling bawah ya kira-kira antara antara H atau D atau C itu kira-kira yang paling bawah ya. Nah, tapi kita juga harus menerapkan beberapa hukum lain. Di sini ada riolit dan kalau kita lihat riolit ini dia bentuknya intrusi, dia mengintrusi. Maka kita bisa menerapkan hukum-hukum yang lain. Misalkan seperti hukum cross-cutting relationship, hukum cross-cutting relationship atau hukum relationship ya. Maaf, seperti ini. Atau hukum hubungan potong silang. Ya, jadi sesuatu yang memotong akan berumur lebih muda dibandingkan sesuatu yang dipotong. Nah, itu cross-cutting relationship gitu. Nah, kita memang harus menganalisa nih kira-kira apa ya jawaban yang tepat. Coba kira-kira apa nih jawaban yang tepat di sini. Ini kan ada C berupa granit, tapi kemudian granit ini dia seperti diintrusi lagi. Jadi sudah batuan beku, tapi kemudian batuan bekunya diintrusi. Diintrusi sama diintrusi sama riolit. Artinya, riolit akan berumur lebih muda dibandingkan granit. Kenapa? Karena riolit dia mengintrusi. Sesuatu yang mengintrusi akan berumur lebih muda dibandingkan yang diintrusi. Gitu. Maka urutannya pasti lebih tua yang C dibandingkan yang D. Karena yang D itu mengintrusi. Ya,
Di sini jawaban yang lebih tepat itu kalau kita urutkan ya, pertama ada pengendapan batuan yang C, ya ada pengendapan batuan yang C. Mungkin sebentar sambil saya buka whiteboard dulu ya. Saya coba buka whiteboard agar kita bisa menulis di papan tulis. Oke, sebentar saya lagi buka whiteboard ya. Oke, kita nanti sambil coba menggambarkan ya lapisan batuannya. Jadi urutan dari soal ini itu pertama mengendap dulu yang C, mengendap dulu yang C, mengendap dulu granit. Jadi granitnya mengendap dulu, ya. Jadi mengendap dulu yang C ya. Jadi ada pengendapan. Jadi bukan pengendapan sih ya, maaf ini kan granit ya, maka ada pembentukan ya. Saya sebutnya pembentukan lah, pembentukan dari granit. Jadi C terbentuk dulu, terus kemudian setelah C terbentuk, si granit ini kemudian terintrusi sama D, terintrusi sama riolit. Jadi ceritanya dia terintrusi riolit gitu ya, terintrusi riolit. Gitu. Jadi setelah C kemudian D. Nah setelah terintrusi riolit, kemudian berikutnya dia akan tererosi dulu sih ya, dia akan tererosi dulu, ini ada bidang erosi. Jadi dia tererosi dulu, ini sebenarnya antara yang kiri sama yang kanan sebenarnya sama ya. Mereka dulu satu lapisan ya, sebelum terkena sesar nih. Atau, oh ini kan sinkhole ya, berarti kan dia memang ada runtuhan gitu ya, ada amblesan. Jadi setelah terintrusi D, kemudian dia tererosi atasnya. Makanya di sini ada bidang erosi. Ini ya, ini bidang erosi. Kemudian setelah ada bidang erosi, kemudian mengendap yang B, mengendap sandstone. Jadi setelah atasnya terintrusi, intrusi coba saya gambarkan pakai warna kuning ya, dia terintrusi gitu. Dia tererosi. Nah setelah dia tererosi, kemudian berikutnya dia terendapkan lapisan yang sandstone. Terendapkan sandstone. Sandstone itu B ya. Sandstone. Nah, kemudian setelah mengendap sandstone, kemudian mengendap A. A itu adalah limestone atau batu gamping. Jadi kemudian mengendap lapisan yang A. Nah, mengendap lapisan yang A. Gitu ya. Oke, setelah mengendap lapisan yang A, kemudian apa yang terjadi dengan itu? Nah, kalau kita lihat setelah mengendap lapisan yang A, kemudian dia akan terbentuk sinkhole itu. Jadi dia akan terbentuk suatu amblesan itu. Terbentuk suatu amblesan. Mungkin saya gambar lagi ya amblesannya. Jadi dia kemudian amblesnya saya gambar seperti ini ya. Dia ambles gitu. Nah, dia ambles gini. Makanya kemudian gambarnya itu jadi seperti ini ya. Nah, seperti yang digambar itu tadi. Nah, ini A, ini B, ini kan lapisan C ya, ada intrusi tadi, intrusi D. Ini kan mereka jadi terpotong nih. Mereka jadi terpotong. Yang tengah-tengah sini itu ambles ke bawah. Yang tengah-tengah situ ambles ke bawah. Makanya kalau kita lihat nih, ini kita ketemu batuan yang limestone, kita ketemu ini di bagian bawah. Karena dia ambles, ceritanya ambles ke bawah gitu. Makanya batuan yang A ini
itu ketemu di sini. Karena kan ambles gitu, ambles. Ada amblesan. Jadi ini ke bawah, kan ke atas. Nah, jadi batuan yang ini, limestone ini, itu kan sebenarnya satu lapisan dengan ini sama dengan ini, satu lapisan. Sebuah lapisan yang sama gitu. Nah, kemudian setelah mengendap limestone, langkah berikutnya kemudian ada pengendapan lagi. Ada pengendapan apa? Ada pengendapan, nih kalau kita cek ya, ada pengendapan E, yaitu adalah konglomerat. Dia mengendap dulu konglomerat nih di atasnya. Ini konglomerat, ini konglomerat. Oke, saya gambarkan konglomerat ya. Saya gambarkan konglomerat. Jadi mengendap dulu yang E, konglomerat. Nah, setelah mengendap konglomerat, kalau kita lihat bentuknya, kalau kita cek bentuk ini, kan dia tergerus nih, dia tererosi nih. Nah, jadi dia tererosi dulu nih ceritanya. Dia tererosi dulu. Jadi ceritanya dia tererosi dulu. Nah, ceritanya dia tererosi gitu. Nah, gini tererosi. Nah, setelah mengendap lapisan E, nah kita lihat di atasnya apa yang mengendap. Ternyata mengendap H. Mengendap H, mengendap G, kemudian baru mengendap F. Ya, jadi mengendap H, mengendap H, ya, set mengendap H, habis itu mengendap G ya, mengendap G, habis itu mengendap yang F, ya F. Sehingga kemudian jadilah gambar seperti ini ya kurang lebih. Jadi kira-kira begitu. Nanti atasnya tinggal tererosi aja gitu ya. Jadi terbentuk bentukan seperti ini. Nah, jadi itu urutannya ya. Maka dari urutan ini, maka urutan yang benar ya correct order. Jadi C, D, B, A, E, H, G, F. Ya. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 1 itu adalah jawaban yang A ya. Nah ini ya, jawaban yang A. Oke. Kira-kira gitu urutannya. Mungkin dari adik-adik mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh banget, silakan untuk ditanyakan, silakan unmute, kemudian langsung tanya boleh. Kalau ada yang nggak jelas atau belum jelas atau mungkin ada yang 1-2 bagian masih bingung kok bisa gitu, silakan tanyakan aja. Jadi kita buat santai aja ya adik-adik ya. Ya silakan mungkin kalau ada yang mau dicatat dulu atau mungkin ada yang mau ditulis dulu silakan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi mungkin nanti ini saya akan share ya ke adik-adik ya. Akan saya share untuk kapan namanya pembahasan ini. Akan saya share ke adik-adik. Jadi nggak usah khawatir semisal uh, terlanjur belum untuk nyatet ya. Lanjut aja kayaknya Pak, nggak ada. Oke, siap. Ya, oke kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nomor 2, which types of faults are presented in the figure 1? Jadi tipe patahan yang mana ya? Ini fault, ini bahasa Inggrisnya patahan ya, atau sesar ya. Jadi tipe patahan yang mana yang ditunjukkan pada gambar ini? Jadi gampangnya ini patahannya patahan apa? Atau sesarnya sesar apa gitu. Apakah reverse fault? Ini kalau kita coba terjemahkan ya. Reverse fault ya sebenarnya sesar naik ya. Reverse fault sesar naik. Apakah extension fault? Extension fault itu berarti sesar ekstensi. Ekstensi itu sebenarnya
nama lain dari tarik ya, tarik. Jadi sesar yang terbentuk karena gaya tarik. Nah ini yang kita memang perlu tahu konsep nih. Jadi ada sesar yang terbentuk karena gaya kompresi, ada sesar yang terbentuk karena gaya tarik atau ekstensi. Jadi kalau sesar yang terbentuk karena gaya tarik, jadi kalau sesar yang terbentuk karena gaya tarik, itu akan menyebabkan sesarnya itu sesar turun. Ya. Jadi kalau dia sebuah sesar turun ya, dia sesar turun seperti ini, itu terbentuk karena satu digeser ke sana, satu digeser ke sana. Kayaknya kayak tarik atau ekstensi namanya, gayanya. Ini merupakan nama gaya ya. Nanti gaya tarik akan menyebabkan terjadinya sesar turun atau normal fault, gitu ya. Jadi extension fault ini sama seperti sesar turun. Sesar turun nama lainnya normal fault. Kemudian di situ ada transform fault. Kalau transform fault itu ya kira-kira sama ya kayak strike slip ya. Jadi ya sesar geser ya. Ini kan sebenarnya sama. Sama-sama sesar geser. Sesar geser mendatar lah. Transform kan geser mendatar. Ya transform fault itu ya sama seperti strike slip ya. Geser mendatar. Jadi gambar ini sesarnya gimana? Ya kan kelihatan dengan jelas ya. Begini ya. Ini kan bloknya. Ini kan seperti ini ya. Seperti apa? Seperti apa namanya? Seperti amblesan. Kalau dalam bahasa patahan itu atau dalam bahasa struktur geologi itu namanya ada graben ya, graben. Jadi 3 blok ya, 3 blok patahan. Kemudian yang satu turun ke bawah, yang tengah-tengah, yang samping itu naik ke atas. Ini kan namanya graben. Ya mungkin sudah pernah dengar ya graben atau horse gitu ya. Nah ini bentuk dari graben. Nah cuma kita harus mengidentifikasi patahannya. Patahannya itu patahan apa? Ini kan kalau kita lihat ya, yang blok yang ini kan naik ke atas. Blok yang ini naik ke atas. Blok yang ini turun ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan bloknya begini ya. Bloknya begini, ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Oke, ini kalau kita lihat ya, ini merupakan footwall ya, footwall. Ini juga kalau kita lihat ini merupakan footwall, ini hanging wall. Dan kalau patokan dia apakah sesar naik atau sesar turun, itu kita patokannya di hanging wall. Kalau hanging wall itu dia turun, maka dia sesar turun. Kalau dia hanging wall itu naik, maka dia sesar naik. Gitu. Kalau kita lihat hanging wall-nya itu turun, karena blok yang hanging wall ini, itu dia turun ke bawah. Maka dia pasti sesar turun. Ya. Jadi dia pasti sesar turun atau normal fault. Ya, sesar turun atau normal fault itu nama lainnya lagi extension fault. Karena kalau sesar turun itu terbentuk karena gaya ekstensi atau gaya tarik. Ya, seperti itu. Oke, nomor 2 jawabannya B. Jadi adik-adik ya di tingkat provinsi nanti itu soalnya udah banyak yang soalnya tipe analisis ya, tipenya tipe menganalisa. Jadi adik-adik harus sudah mulai latihan untuk melakukan analisa dari soal berbasis konsep-konsep dan teori yang udah pernah dipelajari. Oke, kita akan coba ke soal berikutnya ya, setelah nomor 2. Nah, ke soal nomor 3 deh. Which type of tectonic setting is presented in the figure 1?
Mungkin coba saya perbesar biar kelihatan ya. Nomor 3. Which type of tectonic setting is presented in the figure 1? Jadi tipe setting tektonik apa atau tipe setting tektonik yang mana yang ditunjukkan pada gambar 1? Gambar tadi itu menunjukkan setting tektoniknya gimana? Setting tektonik ya seperti apa? Kondisi tektoniknya itu seperti apa? Ini kalau kita lihat di pilihan jawaban ada subduksi ya, kolisi, rifting, transform. Adik-adik seharusnya di tingkat ini sudah paham ya apa itu subduksi, apa itu kolisi, apa itu rifting, apa itu transform ya. Kalau kita coba terjemahkan ya subduksi itu penunjaman atau subduksi ya. Penunjaman atau subduksi itu merupakan pertemuan dua lempeng ya. Dua lempeng konvergen yang mana satunya itu lempeng benua, yang satunya lempeng samudra. Itu subduksi atau penunjaman. Kemudian berikutnya ada kolisi. Ya, ada kolisi. Kolisi itu ya bahasa Indonesianya kolisi ya atau tumbukan. Kolisi. Dan kolisi itu sama ya, dua lempeng konvergen. Cuma kalau kolisi itu benua versus benua ya. Itu kalau kolisi. Kemudian kalau rifting, ini rifting itu ya pemekaran ya, zona pemekaran. Ini berarti sebenarnya merupakan zona dua lempeng yang divergen. Jadi dua lempeng yang divergen, jadi dia baru mekar. Jadi kalau tahapan divergensi lempeng itu kan pertama kali mekar dulu. Jadi masih di tahap awal kalau pemekaran. Masih terbentuk zona rifting atau zona pemekaran. Seperti yang ada di Afrika bagian timur ya, East African Rift Valley, atau di beberapa tempat lain yang kalau di misalkan Laut Merah ya, atau di Samudra Atlantik itu kan ya sudah lama ya pemekarannya. Kemudian transform, kalau transform itu ya transform ya, artinya dua lempeng saling bergesekan gitu ya, atau saling berpapasan itu kan transform ya. Oke, seharusnya di dalam level ini adik-adik sudah tahu ya. Nah, tinggal kita analisa tipe setting tektoniknya itu apa? Tinggal kita lakukan analisa. Apakah subduksi, apakah kolisi, apakah pemekaran, apakah transform. Nah, untuk tahu setting tektoniknya itu apa, kata kuncinya kita lihat gaya yang terjadi. Kita lihat gaya yang terjadi. Tadi kan kita lihat ya bentuknya itu graben. Maka kalau bentuknya graben, ini kan sesar yang terjadi kan sesar turun ya, sesar turun. Jadi kenapa bisa terbentuk ke graben yang merupakan bagian dari sesar turun ini? Karena ada gaya tarik. Karena ada yang namanya gaya tarik atau ekstensi. Jadi karena ada gaya yang seperti ini, sehingga menyebabkan terjadinya graben atau terbentuknya sesar turun seperti ini. Ini karena ada gaya tarik atau ekstensi. Nah, kalau kita lihat secara konsep, maka kalau konvergen, kalau lempeng itu konvergen, dia dibentuk sama gaya kompresi. Jadi kalau lempeng itu konvergen, itu terbentuk karena dua gaya yang kompresi. Kompresi itu kayak gimana? Kayak gini kalau kompresi. Dua gaya yang saling bertemu, itu kompresi. Nah, kalau dia divergen, itu terbentuk karena gaya tarik atau ekstensi. Ya, seperti ini tadi ya. Nah, itu gaya tarik atau ekstensi itu akan membentuk lempeng yang settingnya adalah divergen. Nah, kalau transform, itu dibentuk sama gaya
Couple namanya, couple. Kalau couple itu satu ke sana, satu ke sana. Makanya kalau transform kan akan bikin dua lempeng coba bergesekan ya, karena kan arahnya berbeda, dia nggak ketemu di satu titik ya. Jadi makanya dua lempeng akan saling berpapasan aja. Nah, jadi setting tektoniknya itu terbentuk karena gaya tarik. Maka setting tektoniknya divergen, zona divergen. Nah, maka dari pilihan jawaban itu yang setting tektoniknya divergen itu ya rifting. Itu yang setting tektoniknya divergen gitu. Nah, gitulah langkah kita di dalam melakukan analisa atau cara-cara untuk melakukan analisa. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan jangan ragu untuk ditanyakan. Oke, kita sekarang ke nomor 4. Nomor 4, which type of fossil should not be expected in unit A? Tipe fosil apa atau tipe fosil yang mana yang seharusnya should not be expected itu ya yang seharusnya nggak kita temukan ya di dalam batuan A. Batuan A itu apa sih? Coba kita cek ya batuan A. Batuan A itu tadi limestone ya, batu gamping. Jadi kira-kira fosil apa yang kita mustahil ya atau nggak mungkin temukan di dalam batu gamping? Fosil apa kira-kira yang tidak mungkin atau kemungkinan sangat kecil kita bisa temukan di dalam batu gamping atau yang mustahil lah yang kita bisa temukan dalam batu gamping itu fosil apa? Nah, ini biar jelas kita tuliskan ya, ini adalah batu gamping. Di sini kalau kita cek di pilihan jawaban itu ada stromatolith, ada fosil wood. Kalau fosil wood itu adalah fosil kayu ya. Ada ammonit, ada echinoderms. Jadi kita harus tahu kira-kira apa yang apa namanya sedikit yang memang kemungkinan paling kecil kita bisa temukan dalam batu gamping atau kemungkinannya paling kecil. Nah, kita harus tahu batu gamping itu seperti apa. Batuan apa, kemudian bagaimanakah cara terbentuknya kita harus tahu. Jadi batu gamping itu kan batuan sedimen ya, dan masuknya batuan sedimen yang non-klastik ya, kalau batu gamping ya. Jadi masuknya ke batuan sedimen, dan dia masuk ke dalam batuan sedimen yang non-klastik. Mungkin kalau adik-adik kembali ke teori ya, batuan sedimen non-klastik, kan itu kan ada batuan sedimen karbonat, ada batuan sedimen organik seperti batu bara, ada batuan sedimen evaporit atau apa hasil presipitasi itu ya kayak batu garam, ada batuan sedimen silika seperti rijang. Jadi banyak ya macam-macam batuan sedimen yang non-klastik. Nah, kalau batu gamping itu merupakan batuan sedimen non-plastik yang karbonat. Karbonat. Karena batu gamping kan berisi mineral karbonat ya. Antara kalsit atau antara dolomit. Ya kalau nanti dolomit yang lebih dominan ya batuannya jadi dolostone ya atau batu dolomit. Ya pokoknya antara batu antara mineral-mineral karbonat ini ya. Atau mungkin aragonit gitu ya. Atau mungkin magnesit. Pokoknya mineral-mineral yang dia karbonat. Yang tersusun dari salah satu anion CO3 2-min.
Nah, kita juga harus tahu kalau batuan karbonat seperti batu gamping itu seperti apa terbentuknya. Jadi batuan karbonat seperti batu gamping itu terbentuknya di laut ya, di laut. Dan terbentuknya itu di laut dangkal. Jadi batu gamping itu terbentuk di laut dangkal. Terbentuk di laut yang dangkal dengan kondisi perairan yang lebih tenang dan juga lebih hangat. Itu tempat yang paling tepat untuk pembentukan batu gamping atau limestone. Jadi kita harus pilih fosil-fosil yang tidak mungkin lingkungannya itu di sekitar laut dangkal. Kita harus tahu. Nah, dari semua organisme yang di situ disebutkan, seperti stromatolit, fosil wood, amonit, echinodermata, yang kita tidak temukan di laut ya, itu adalah fosil wood atau fosil kayu. Ya kayu kan dia di daratan ya, tumbuhan daratan. Maka harusnya dia tidak terbentuk di lingkungan batu gamping, karena batu gamping terbentuknya di laut dangkal. Kalau stromatolit, amonit, echinodermata, itu hidupnya di laut, di perairan. Jadi masih mungkin kita temukan di dalam batu gamping. Tapi kalau fosil kayu, karena dia hidup di daratan, maka nggak mungkin ketika dia memfosil mengendapnya di batu gamping, karena batu gamping itu terbentuknya di laut. Gitu. Jadi yang not ya, yang tidak, artinya yang tidak mungkin kita temukan dalam batu gamping itu adalah fosil kayu. Oke, itu ya untuk nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Which mineral is expected to be found in layer C? Mineral yang mana yang kita harapkan bisa ditemukan pada lapisan G? Lapisan G itu yang mana ya? Coba kita lihat. Lapisan G itu ini. Berarti salt ya, batu garam. Ini juga merupakan batuan sedimen non-plastik ya. Jadi kita tuliskan yang lapisan kiri batu garam atau salt. Jadi kalau batu garam, batuan sedimen non-plastik yang dia tersusun dari mineral-mineral garam. Mineral garam atau seperti halit ya. Seperti halit, kalau halit itu dia punya komposisi kimia dia natrium klorida atau NaCl gitu. Udah kejawab ya, itu jawabannya halit ya, udah kejawab sekali. Jadi ya karena batu garam, kandungannya ya pasti garam. Garam itu ya mineral namanya halit, natrium klorida, NaCl. Jadi kita sekalian bahas tentang mineral ya, NaCl. Kalau kalsit kan CaCO3, kita pasti temukannya dalam batuan karbonat seperti batu gamping. Kalau kalsit ya, kita akan temukannya dalam batu gamping. Kalau kuarsa ya, itu kan dia silisium dioksida, SiO2. Ya kuarsa kita akan temukan pada batuan sedimen yang plastik biasanya, atau pada batuan-batuan beku, atau juga bisa di batuan metamorf. Pokoknya kalau kuarsa itu kita banyak temukan lah di banyak jenis batuan itu bisa kita temukan. Karena kuarsa itu paling resisten. Tapi kalau di batuan sedimen ya kita akan banyak temukan ya di batuan-batuan silika ya seperti rijang. Jadi kalau di dalam batu garam itu ada kuarsa ya kemungkinannya sangat kecil sekali. Kalau clay ini ya mineral lempung ya. Clay itu mineral lempung. Kalau mineral lempung ini banyak contohnya. Misalkan bentonit gitu ya. Itu mineral lempung. Nggak mungkin juga pada batu garam. Ya, jadi jawabannya sangat jelas sekali. Kalau batu garam ya halit atau NaCl. Oke, kita ke soal berikutnya lagi. Semangat. Nomor 6, the red sandstone. Red sandstone berarti kan batu pasir merah ya.
Jadi batu pasir ini memang dia kadang bisa berwarna kemerah-merahan, kadang mungkin bisa berwarna lebih putih atau kuning pucat, atau bahkan mungkin bisa berwarna lebih gelap, tergantung dari komposisi mineralnya. Nah, karena dia merah, maka ada sesuatu yang bakal bikin dia tuh merah. Ada kandungan mineral di dalam batu pasir yang akan bikin dia tuh merah. Ini red sandstone in layer B. Layer B itu kalau kita lihat, layer B itu, ini ya, layer B itu jelas dia sandstone ya, batu pasir. Batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik. Nah, apa sih kira-kira yang bisa mineral apa yang bisa bikin batu pasir itu kemerah-merahan? Sehingga disebut batu pasir merah. Di sini kalau kita terjemahkan ya ada koper. Koper itu bahasa Indonesianya adalah koper, tembaga. Koper ya, CU ya, cuprum itu ya, tembaga. Ini mineral logam. CU, apa namanya? Komposisi kimianya. Ini kuarsa ya, jelas kuarsa. Pasti SiO2. Ada kalsit, CaCO3. Ada iron, iron besi ya, Fe, ferrum. Nah, kita harus tahu nih, memang kita harus tahu tentang mineral dan ciri-cirinya. Apa yang bisa bikin dia merah? Berarti mineralnya itu berwarna merah. Makanya ketika dia banyak di suatu batuan akan bikin batuan itu berwarna kemerah-merahan gitu. Nah, jadi kita harus tahu masing-masing ciri warna dari suatu mineral. Ya, di sini jawabannya itu adalah besi. Ya, jadi kandungan besi itu yang bisa bikin dia kemudian berwarna ke merah-merahan. Karena ya besi itu dia mineral dia cenderung berwarna agak merah atau merah coklat atau coklat tua. Terutama kalau besi itu dia teroksidasi, mengalami oksidasi atau mengalami apa ya, mengalami oxidation ya, mengurangi apa terdapat reaksi kimia dengan oksigen, maka dia akan berwarna kemerah-merahan. Kalau kalsit itu dia warnanya akan ke putih-putih kuning. Makanya kalau kita lihat batu gamping kan dia agak putih-putih kuning ya. Kalau kuarsa kan aslinya berwarna colorless atau tidak berwarna. Kadang kuarsa itu bisa berwarna kemerah-merahan juga, ke ungu-unguan, kecoklatan atau kebiruan gitu ya, tergantung dari pengotor. Tapi kalau kuarsa, kalau normal ya colorless atau berwarna terang. Kalau koper, tembaga, itu kan tembaga dia agak-agak berwarna itu ya, berwarna putih-putih logam. Maaf, putih logam. Kuning-kuning coklat logam gitu ya, kalau koper. Coklat metalik atau kuning metalik gitu ya. Jadi yang merah di situ ya, lebih tepatnya iron, besi. Jadi untuk bisa jawab soal itu, kita memang harus tahu ciri dari mineral. Makanya ke semua teori yang kita pelajari di persiapan tingkat kabupaten kota, itu akan kepake semua teorinya untuk melakukan analisa terhadap soal ini. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Cross bedding is most likely to be expected in layers. Coba nih kalau kita terjemahkan nih. Kalau kita terjemahkan di situ cross bedding is most likely to be expected in layers. Cross bedding ya, ini kalau kita lihat soal ini kan dia soal tentang sedimentologi ya, stratigrafi dan sedimentologi.